Saya yang paling nggak suka. Jangan lupa loh, saya ini wapres iya, presiden iya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan segala. Ya, iya loh. Jangan lupa loh. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka. Ismail langsung ditahan terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen pertambangan. Kejaksaan Agung langsung menahan anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas dalam kasus korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. DPR adalah Dewan Perampok Rakyat. Terlepas dari soal siapa yang melapor. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Hukuman mati harus diterapkan, koruptor mencuri miliaran lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Saya pribadi berpendapat untuk kejahatan luar biasa, hukumannya juga harus luar biasa. Bahkan saya setuju hukuman mati diterapkan. Saya yakin rakyat mendukung saya. Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting, harus nangis, harus ini, harus itu, aksi. Kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya tuh. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip itu. Maksudnya boleh nggak boleh banyak-banyak gitu. Seandainya ada gerakan bubarkan DPR dengan cara apapun, kira-kira berapa orang lah rakyat Indonesia yang bergabung ya? Aku termasuk satu. Seandainya ada gerakan bubarkan DPR dengan cara apapun, kira-kira berapa banyak orang yang mau turun? Aku siap. Bahkan aku kehilangan nyawa paling depan, aku siap. Selamat pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi, Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalian sudah mendengar video orang tersebut? Entah itu siapa, makhluk jenis apa, dari dunia mana, tiba-tiba nyuruh Bapak Prabowo, Presiden Indonesia, disuruh sama dia memberhentikan Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Botak, Anda siapa?
Nyuruh-nyuruh Bapak Presiden. Pakat Anda itu apa? Beraninya nyuruh Bapak Prabowo. Terus Anda mengatasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat yang mana coba? Rakyat kelompok kecebong yang Anda pimpin. Nggak ada rakyat Indonesia minta Bapak Menteri Keuangan berhentikan, nggak ada. Hanya orang-orang seperti Anda yang ketakutan. Ya, jangan-jangan Anda ada yang nyuruh ya, supaya bikin video memberhentikan Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Menteri Keuangan itu kerjanya jelas, ya. Dia pro kepada rakyat Indonesia, membela rakyat dan mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Beda dengan menteri-menteri yang lain yang nggak jelas kinerjanya seperti apa. Justru Menteri Keuangan itu sangat bagus di antara menteri yang lain. Kinerjanya yang paling jelas itu adalah Menteri Keuangan. Ya, justru harusnya menteri-menteri yang buruk yang nggak ada kinerjanya itu yang harus diberhentikan. Mau saya sebutkan? Bahlul, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Menteri Kehutanan, itu yang harus diberhentikan. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video berikut ini. Rakyat Indonesia sangat mendukung Pak Purbaya bisa membela rakyat. Mantap Bapak Purbaya, maju terus demi negara dan bangsa, berantas terus para mafia. Ini badutnya Pak PDPI ya. Menteri Keuangan Bapak Purbaya bela rakyat. Jangan coba-coba singgung Bapak Purbaya. Pokoknya nomor wahid Bapak Purbaya. Pak Purbaya maju terus. Ojo khawatir rakyat bersama Bapak. Ayo dukung KDM jadi presiden, wajib hukumnya koruptor digantung sita sel asetnya, gak usah tunggu persetujuan DPR. Atas dasar apa Anda minta Menko diganti? Takut ketahuan Anda korupsi ya? Rakyat Indonesia sangat setuju jika DPR benar-benar dibubarkan. Pak Pur maju terus, rakyat bersatu. Kami rakyat Indonesia dukung terus Pak Purbaya. Siapa sih dia tuh gablek tuh? Orang termul tuh atas nama rakyat. Rakyat yang mana tuh? Pak Purbaya maju terus, bongkar tuntas dan basmi para koruptor. Kami rakyat Indonesia dukung Pak Purbaya. Pak Prabowo, gak usah takut Pak Prabowo. Koruptor cuma MTK, maaf aneh malu-maluin. Yang harus diberhentikan itu DPR RI yang makan uang rakyat ratusan triliunan. Mantap, harus buat UUD hukum mati. Emak banteng apa sumbangsimu untuk bangsa tidak ada. Ketua RT 16 akan menyungsep di tahun 2029. Diam-diam kader banteng banyak yang melompat pagar ketakutan sama gajah PSI. Yang nyuruh Bapak Presiden hentikan Menteri Keuangan berarti takut ketahuan beroknya. 95% rakyat Indonesia dukung kinerja Pak Purbaya, maju terus. Kalau koruptor tidak dihukum mati, maka jangan diharap kalau bisa untuk memberantas korupsi. Setuju yang korupsi tangkap. Semua rakyat Indonesia ongkosin saya bubarkan DPR. Betul Pak, hukum mati koruptor. Benar sekali mereka Purbaya, KDM dan Salsa. Lawan korupsi kelas kakap, rakyat mendukung. HDM mestinya sahkan undang-undang perampasan aset koruptor dan miskinkan hukum mati orangnya Pak Presiden. Seharusnya bikin perpu, kalau tidak tiru Jepang, bubarkan DPR. Kami rakyat Indonesia mendukung Menteri Pak Purbaya yang jujur dan pro rakyat. Terus Pak Selamat bekerja dengan selamat lancar barokah. Rakyat mungkin raja korupsi ya, anti rakyat kali. Konyol banget Menteri bekerja dengan baik kok minta diberhentikan, konyol. Hukum kemiskinan semua koruptor, saya setuju DPR dibubarkan. Dari Sabang sampai Merauke rakyat membela Pak Purbaya. Mangkau yang gak setuju dialah yang orang-orang koruptor. Maaf, ini fakta dan nyata. Salam presisi. Memang cukup minta maaf, enak kali partai. Tukang korup cuma minta maaf, rakyat nggak terima, harus dikembalikan uang rakyat. Masyarakat Indonesia akan mengangkat Purbaya jadi presiden seumur hidup. Korupsi hukum mati. Tuh kan tahu kenapa nggak mau ngesahkan UU perampasan aset, paham sudah. Yang maling hukum mati saja sudah nggak ada yang jalan lain lagi. Terakhir nggak bisa diganggu gugat. Rakyat sudah muak, sudah bosan uang rakyat dimaling, uang negara dimaling.
Betul banget Pak Menteri Keuangan Purbaya. Orang yang nggak pro rakyat, salam bahagia sukses Pak Purbaya. Tuhan lindungi orang-orang baik. Mantap Pak Purbaya. Kami rakyat bersamamu Pak Purbaya. Jangan takut, maju terus. Menteri Purbaya sangat oke. Presiden wajib pertahankan. Salam dari Kalimantan Timur. Maju terus perjuangan Pak Pur demi negara. Yang nyuruh Pak Prabowo macet Menkue, orang yang merugikan negara ini maling negara. Tidak Purbaya terus berjuang bela rakyat. Aku pribadi mantap, KDM saya dukung. Bagus, saya setuju korup dihukum modar. Sekarang ini di DPR terdapat banyak pemain sinetron, terlebih-lebih Puan Maharani tiap dikritikan oleh rakyat cuma bisa selesaikan dengan air mata. Puan cengeng, munafik kau. Air mata buaya, partai di PDIP tak lama lagi jawab. Di partai Gurem, hukuman mati koruptor, DPR terbukti sarang koruptor. Ayo nepalkan. KDM Ibu Salsa Jos. Pak Purbaya itu menteri yang mantap kerjanya, jujur dan adil top. Mbak Puan sudah tidak lagi pantas jadi ketua DPR RI lagi. Semoga ada orang yang pantas dan membela kepentingan rakyat NKRI tercinta ini. Koruptor hukum mati dan dimiskin, biar baru adil negara cepat maju. Yang nyuruh memperhentikan Menteri Keuangan itu kelompok orang aliran mindset. Enak aja nyuruh turun ke Pak Menteri Keuangan kapan DPR mendengar aspirasi rakyat. Maju terus Pak Purbaya. Rakyat bersama Bapak Menteri Purbaya. Betul Pak Purbaya, rakyat mendukung 100%, penjarakan semua koruptor, jangan tebang pilih. Bumi hanguskan koruptor, hukuman mati harus dilaksanakan. Jangan melihat siapa ketum partainya, gayang semua. Maju terus Pak Menteri Purbaya, rakyat di depan demi terkayat. Lah kok enak ketahuan minta maaf, hukum mati dan rampas asetnya, keluarkan Papres aja. Tembak Doro Wesbar, menteri kinerjanya baik malah suruh diberhentikan. Aneh nih orang botak itu ketakutan karena korupsi. Itu dia sudah ketahuan dengan jelas, orang yang suka korupsi kami mengharap bisa ditangkap, orang yang tidak suka kerjanya Bapak Purbaya. Lanjut Kang Purbaya, jangan takut. Turunkan ketua, kalau tidak mau bubarkan saja DPR. Keluar air mata buayanya. Negara kono hanya untuk kejahatan berpenguasa, maling-maling berdasi harus dihukum mati. Maaf, itu hanya kesalahan kecil, kalau koruptor melebihi begal negara, hukum mati. Sok minta belas kasihan Puan memuakkan perampok uang negara. Rakyat marah jika Pak Purbaya dipecat. Setuju hukum mati diterapkan Indonesia untuk koruptor. Enak aja kau. DPR kebanyakan memperkaya dirinya dan kebanyakan mafia. Harus ditegakkan hukuman mati buat koruptor. Tangkap Mega dan Puan. Sudah lama ini di Kalimantan kami orang kecil nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisanya berdoa. Mungkin sudah saatnya Allah membuka kedok orang-orang yang jadi pemain utama. Lanjutkan saudaraku KDM dan Bapak Purbaya, hukum seberat-beratnya, bila perlu hukum mati koruptor-koruptor. Itu sama saja pengkhianat bangsa Indonesia. Bangsatnya orang-orang koruptor nggak usah dipercaya omongannya. Dia itu makhluk berjenis alien. Sepertinya memang tidak perlu ada DPR. DPR bubarkan saja, bikin susah rakyat. Tolonglah masa itu dikasih makan, kasihan rakyat ini Pak, bubarkan DPR biar aman negara kita.